Audio Jungle. Persebaya versus PSIS, permintaan khusus kepada Taisei Marukawa. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Laga antara PSIS Semarang melawan Persebaya Surabaya Selasa 23 Agustus 2022 diprediksi akan berdampak emosional. Pasalnya, tim Mahesa Chinar saat ini diperkuat oleh mantan bintang Persebaya Surabaya, yakni Taisei Marukawa. Bersama tim barunya tersebut, Marukawa sudah tampil dalam 12 laga dan menyumbangkan 4 gol. Bersama Persebaya, dia mencatatkan 17 gol dari 32 kali penampilan. Selain Marukawa, ada 2 pemain lain yakni Ali Sasai dan Octavianus Fernando yang membela tim Bajul Ijo pada Liga 1 musim lalu. Pertemuan melawan Persebaya Surabaya di pekan ke-6 Liga 1 2022-2023 menjadi kali pertama gelandang kelahiran Hiroshima tersebut melawan mantan klubnya. Terkait laga ini, pelatih PSI Semarang, Sergio Alexander, buka suara. Menurutnya, Marukawa saat ini sudah bisa beradaptasi dengan tim dan siap memberikan yang terbaik. Di PSIS Semarang. Sehingga dia berharap agar pemain andalannya tersebut bisa mempertahankan performanya saat melawan Persebaya Surabaya. Taisei Marukawa adalah pemain yang sudah selesai proses adaptasinya baik secara tim dan secara taktikal. Kita berharap Marukawa mampu melanjutkan tren positif di PSIS sebagaimana yang dia tunjukkan saat memperkuat Persebaya, kata Sergio Alexander, dilansir dari Bola.com dari laman resmi Liga. Melawan Persebaya Surabaya, pelatih asal Brazil ini mengaku jika laga akan berjalan ketat. Namun dia optimis dengan persiapan yang sudah mereka lakukan. Apalagi mereka baru meraih kemenangan kedua saat bertanding melawan Persik Kediri pekan lalu. Namun saya berharap kami bisa menampilkan penampilan terbaik sesuai dengan persiapan yang sudah kami lakukan dengan baik pula, tambahnya. Pada laga ini, penyerang asing PSIS Semarang Carlos Fortes dipastikan absen. Absennya Fortes menjadi kesempatan bagi pemain lain untuk membuktikan diri. Pada beberapa laga terakhir, Andreas Ado menjadi tumpuan di lini serang tim Mahesa Chinar. Dia akan dibantu oleh Taisei Marukawa dan Hari Nur di posisi winger. Terkait Fortes, dia adalah pemain yang penting untuk kami. Dia punya kualitas dan tak bisa dipungkiri PSIS butuh dia. Namun memang sekarang kita berikan kesempatan kepada pemain lain untuk main maksimal. Saya juga harus support Fortes untuk dia dapat segera pulih, pungkasnya. Audio Jungle. Terbukti lalai, wasit laga Borneo FC versus Persebaya dihukum 8 pekan. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Wasit Sains Lawita yang memimpin laga Borneo FC kontra Persebaya pada pekan kelima Liga 1 2022-2023, Jumat 19 Agustus akhir lalu, akhirnya diparkir oleh Komite Wasit PSSI selama 8 pekan. Pasalnya, dia dianggap lalu menerapkan hukuman di atas lapangan. Kepastian itu tertuang dalam hasil tim evaluasi yang mereka putusan mereka dan ditautkan di situs PSSI. Dengan jelas, Sains Lawita dianggap tidak menerapkan pasal 12 tentang pelanggaran dan kelakuan tidak patut. Lalai menerapkan pasal 12, hanya memberikan kartu kuning yang semestinya kartu merah. Bunyi paparan sanksi pembinaan untuk wasit tersebut. Dalam laporan dari tim evaluasi itu juga dijelaskan bahwa pemain Borneo FC melanggar pemain Persebaya dengan tenaga berlebihan. Bahkan disebutkan bahwa pelanggaran itu masuk kategori very dangerous play, alias sangat-sangat berbahaya. Menerjang tulang kering dengan kekuatan, bunyi penjelasan putusan tersebut. Wasit di atas lapangan juga harus bisa memberikan jaminan keselamatan kepada pemain sebelum terjadi insiden berbahaya. Jika terlanjur, maka wasit sudah seharusnya bertindak tegas tanpa tedeng aling-aling lagi.
Pernyataan Komite Wasit PSSI itu sudah tepat karena pelanggaran Kei Hiroshi ke pemain Persebaya Koko Ari sangat parah. Bahkan Koko pun harus ditandu saat masuk ke bus dari ruang ganti saking parahnya cedera yang dialaminya. Sanksi bagi Sainz pun membuat dia tidak bisa memimpin pertandingan selama 8 pekan ke depan. Ditegaskan juga, kalaupun harus menugaskan Sainz, dia baru bisa memimpin pertandingan pada pekan ke-16 Liga 1 2022-2023 mendatang. Dalam pertandingan tersebut, Persebaya juga kalah 1-2 dari Borneo FC di Samarinda. Komisi Wasit PSSI menghukum 18 wasit atau perangkat pertandingan yang bermasalah di Liga 1 2022. Ketua Komite Wasit PSSI, Ahmad Riyad, mengatakan ada berbagai macam hukuman untuk wasit bermasalah tersebut, seperti pembinaan tanpa tugas. PSSI berharap seluruh perangkat pertandingan menjalankan tugas sesuai law of the game, kata Ahmad Riyadi dilansir dari laman PSSI. Setiap wasit yang menjalankan tugas dengan baik pasti ada reward. Namun apabila tidak menjalankan tugas dengan baik, akan ada pembinaan tanpa tugas, ujarnya. Ahmad Riyad menambahkan pembinaan tanpa tugas bakal berlangsung sampai wasit tersebut benar-benar siap kembali ke lapangan. Hal ini ditunjukkan agar tak ada lagi kesalahan dalam mengambil keputusan. Kami akan memberikan semangat kepada perangkat pertandingan yang sedang menjalani pembinaan khusus tanpa tugas, ucap Ahmad. Dan akan melakukan meeting menanyakan kesiapan mental secara fisiknya agar kedepannya tidak melakukan kesalahan, tuturnya. Audio Jungle. Robek otot paha, gelandang asing Persebaya Haigor Vidal harus absen dalam laga derby hadapi Arema FC. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Setidaknya 6 pekan ke depan, gelandang asing Persebaya Surabaya, Haigor Vidal harus absen akibat robek otot paha. Gelandang asal Brasil itu sudah absen saat Persebaya sambangi markas Borneo FC. Ia juga akan absen laga terdekat saat Persebaya menjamu PSIS Semarang pada Selasa 23 Agustus 2022 besok di Stadion Gelora Bung Tomo. Saat absen ketika lawan Borneo FC, pemain yang pernah merumput di Yunani itu mengaku kesulitan menahan rasa sakit di paha bagian depan. Vidal menjalani pemeriksaan MRI. Hasil yang keluar membuat ia harus beristirahat lebih lama. Kami sudah melakukan MRI. Hasilnya ada robekan di bagian otot paha. Tapi kami bersyukur kami mengetahui itu lebih cepat, sehingga bisa mencegah cedera yang lebih parah, ungkap Ahmad Ridho. Dokter tim Persebaya dikutip dari laman klub. Vidal sebenarnya sudah merasakan nyeri yang mengganggu ketika Persebaya menjamu Madura United. Bahkan sebelum pertandingan tersebut, Vidal sempat meminta perawatan khusus dari tim medis. Dokter sebelumnya juga sudah menyarankan untuk tidak memaksakan diri. Namun dikarenakan keinginannya yang besar untuk bermain di depan bonek, Vidal memilih untuk tampil total dan membuahkan 1 assist pada pertandingan tersebut. Saya akui dia kuat sampai dia menahan sakit. Tapi setelah pertandingan itu, kami sarankan agar dia rest dulu. Makanya dia kemarin tidak dibawa dan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Jelas dokter yang menempuh pendidikan di Universitas Airlangga itu. Saat ini Vidal akan menjalani program latihan terpisah bersama tim fisioterapis. Diperkirakan pemilik nomor punggung 10 itu baru bisa kembali bermain setelah 6 pekan ke depan atau sampai pertengahan Oktober 2022. Berdasarkan jadwal yang sudah dirilis, Vidal akan absen 8 hingga 9 laga Persebaya. Berdasarkan jadwal yang sudah dirilis, Vidal akan lewati laga-laga berat Persebaya hadapi PSIS Semarang, PSM Makassar, Bali United, dan hadapi Arema FC. Laga yang mungkin bisa dimainkan adalah hadapi Persib Bandung pada 16 Oktober 2022.